Di ruang tamu bergaya Skandinavian yang selalu terlihat bersih sempurna, di bawah cahaya lembut dari ring light studio mini mereka, Risa dan Hanif baru saja menyelesaikan sesi syuting konten harian mereka. Hanif, dengan hoodie lembut dan senyum khas, oppa Korea yang hangat, berpamitan pada kamera sebelum menunduk mencium kening Risa. "Sarang hai, Chagia," bisiknya, terekam jelas di mikrofon nirkabel yang tersembunyi di balik kerudung Risa. Adegan itu, sebuah reka ulang rutin yang diakhiri dengan caption tentang rasa syukur dan takdir, adalah emas digital. Begitu tombol stop recording ditekan, atmosfer ruangan seketika berubah. Senyum Risa memudar menjadi lengkungan kecil yang lelah. Hanif, tanpa jeda, segera melepas mikrofonnya dan beranjak ke ruang kerja. Suaranya kembali ke nada serius saat ia mulai mendiktekan poin-poin caption kepada asistennya. "Pastikan kita sebutkan pengorbanan saya meninggalkan Seoul. Ingat, Risa, itu poin engagement tertinggi. Dan jangan lupa tag produk hijab baru," ujar Hanif. Matanya terpaku pada layar analisis data performa konten. Ia tidak melihat Risa yang masih duduk kaku di sofa. Risa menghela napas, panjang dan tertahan. Di mata dunia, rumah ini adalah istana pernikahan impian. Di mata Risa, itu adalah sebuah set film berbayar mahal. Narasi mereka memang tak terbantahkan. Hanif, manajer proyek di sebuah perusahaan multinasional di Seoul, yang jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat live TikTok Risa. Ia rela melepaskan karir cemerlangnya, menempuh perjalanan spiritual menjadi seorang mualaf, dan pindah ke Indonesia hanya demi Risa dan cinta mereka. Pengorbanan Hanif inilah sebuah plot twist dramatis di kehidupan nyata yang mengangkat The Hanifest Family, jauh di atas influencer keluarga lainnya. Mereka bukan sekadar lucu, mereka inspiratif. Mereka adalah bukti bahwa cinta sejati dan iman dapat menggerakkan gunung. Narasi ini laku keras. Kenyataannya, kehidupan mereka sangat berbeda. Meskipun Hanif benar-benar mualaf dan mencintai keluarganya, ia kini adalah seorang entrepreneur konten yang sangat strict dalam hal citra. Ia adalah otak bisnis di balik brand Risa. Setiap aspek kehidupan Risa diatur agar sejalan dengan citra, muslimah ideal, yang diharapkan netizen. Cara ia berbicara, pilihan outfitnya, bahkan nada suaranya saat menegur anak. Hanif tahu betul, satu saja langkah salah, jutaan pengikut akan berbalik menghujat. Risa sebenarnya adalah wanita yang suka musik keras dan sesekali rindu mengenakan jeans robek saat nongkrong di kafe. Ia pernah bermimpi menjadi seorang desainer grafis yang bekerja larut malam, bukan seorang ibu rumah tangga yang beraktivitas di bawah bayangan kamera. Namun, citra yang melekat padanya kini adalah jubah tebal yang tak bisa ia lepaskan. Setelah sesi syuting selesai, Risa harus langsung beralih ke peran ibu dan pengurus rumah tangga. Anak-anak yang baru pulang sekolah menuntut perhatian. Mereka sering mengeluh, "Mama, kenapa sih ayah selalu pegang HP?" Risa hanya bisa tersenyum simpul dan menenangkan mereka. Malam harinya, setelah anak-anak tidur, bukan keintiman yang ia dapatkan. Risa menemukan Hanif masih berada di ruang kerja, membahas kontrak endorsement dengan manajer mereka. "Yang ini harus kita tolak. Produk kecantikan ini terlalu sensual, tidak cocok dengan image kita," terdengar suara Hanif dari balik pintu kaca. "Kita ini niche-nya keluarga Islami, bukan fashion belaka." Risa menyandarkan punggungnya ke dinding di koridor, memegang secangkir teh yang dingin. Kata-kata Hanif, citra, niche, sensual, terasa seperti bilah-bilah pisau kecil yang mengikis dirinya. Ia sadar, Hanif mencintainya. Tetapi mungkin Hanif lebih mencintai karakter Risa, partner bisnis Risa, dan aset yang dibawa Risa. Ia merasa seperti manekin mahal, dipajang di etalase kehidupan sempurna, tetapi kosong di dalamnya. Kesepian itu terasa mematikan. Ia merindukan percakapan biasa tentang hal-hal bodoh, tentang impian yang tidak harus dikomersialkan, tentang dirinya yang asli. Di antara sholawat yang ia nyanyikan untuk konten dan sesi pemotretan mukena premium, Risa mulai merasa jiwanya terasing. Ia mendambakan sedikit saja lubang di dinding sangkar emas ini untuk ia bisa bernapas sebagai manusia biasa. Ia akhirnya masuk kamar tanpa menyapa Hanif. Di balik selimut mahal, ia diam-diam membuka ponselnya.
Bukan untuk membalas komentar followers, melainkan untuk mencari sesuatu yang asing, sesuatu yang berbahaya. Ia hanya ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa Risa yang dulu, yang bebas dan tanpa filter, itu masih ada. Rasa bosan, tekanan, dan kerinduan pada jati diri yang hilang inilah yang menjadi celah. Sebuah retakan kecil di fondasi pernikahan digital yang tampak kokoh itu. Kekosongan yang dirasakan Risa bukan muncul dalam semalam. Itu adalah hasil akumulasi dari tahun-tahun ia berperan. Dari setiap pujian netizen yang justru terasa seperti rantai yang mengikat. Setiap pagi, saat ia menatap cermin untuk mengenakan outfit serasi hari itu pilihan warna yang sudah disepakati dengan Hanif agar feeds Instagram mereka konsisten, ia merasa bukan sedang berdandan, melainkan sedang mengenakan kostum tebal. Tekanan itu bukan hanya berasal dari luar, dari jutaan pengikut. Tekanan terbesar justru datang dari Hanif, suaminya. Meskipun Hanif adalah pria yang baik, ia telah sepenuhnya bertransformasi menjadi seorang manajer brand yang efisien. Di matanya, cinta adalah kemakmuran yang mereka nikmati bersama, dan kemakmuran itu dijaga oleh citra yang bersih. "Risa, tolong jangan like postingan itu," kata Hanif suatu malam. Matanya memindai ponsel Risa. "Itu fashion blogger yang terlalu terbuka. Kita harus menjaga algoritma kita agar tetap terdeteksi oleh audiens keluarga Islami. Semuanya harus sinergis." Risa hanya bisa mengangguk pasrah. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa ia bebas menyukai akun siapapun, bahwa algoritma tidak seharusnya menguasai kehidupan pribadinya. Namun, setiap perdebatan selalu diakhiri dengan Hanif yang mengingatkannya pada pengorbanan yang telah ia lakukan menjadi mualaf, meninggalkan negaranya, semua demi keluarga ini. Rasa bersalah itu sontak membungkam Risa. Ia selalu kalah, bukan karena argumen Hanif lebih benar, melainkan karena utang budi emosional yang ia rasakan. Perasaan terperangkap ini perlahan mengubah cara Risa memandang segalanya. Ia mulai melihat suaminya bukan lagi sebagai kekasih, melainkan sebagai seorang kolega yang sangat menuntut. Keintiman mereka terasa mekanis, seperti kewajiban yang harus ditunaikan setelah semua pekerjaan konten selesai. Ia merindukan percikan gairah yang tanpa motif, tanpa harus memikirkan jadwal syuting esok hari atau proyek vlog liburan yang akan datang. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa Hanif, meskipun secara agama kini lebih taat darinya, terkadang lupa bahwa Risa juga memiliki kebutuhan emosional yang tidak ada hubungannya dengan spiritualitas atau followers. Fokus Hanif selalu pada hal-hal besar, brand image, pendapatan, dan perencanaan masa depan anak-anak. Hal-hal kecil perasaan Risa yang mendamba dipuji karena penampilannya tanpa kerudung, atau keinginannya untuk mendengarkan lagu pop yang berirama cepat diabaikan, dianggap tidak penting, atau bahkan berpotensi merusak brand. Rasa lelah itu tidak bisa ia bagi dengan siapapun. Ia tidak punya teman dekat di luar lingkaran influencer yang semuanya juga menjaga citra. Ibunya selalu menasihati agar ia bersyukur memiliki suami seperti Hanif. Jadi, Risa memendamnya. Dan seperti air yang terperangkap, tekanan batin itu harus mencari jalan keluar. Risa mulai membenarkan tindakannya sendiri. Ia merasa, jika ia harus menjadi Risa sang brand untuk Hanif dan publik, maka ia berhak memiliki Risa sang manusia untuk dirinya sendiri. Ia merasa layak mendapatkan pelarian, layak mendapatkan ruang tanpa pengawasan, meskipun itu harus diraih melalui cara yang salah. Ponsel menjadi gerbang pelariannya. Ia mulai kembali mengaktifkan akun media sosial lama yang ia abaikan. Di sana, ia bisa berinteraksi tanpa filter. Ia bisa mengomentari hal-hal yang benar-benar ia sukai, dan membaca berita tanpa harus khawatir melanggar batasan keluarga Islami. Perlahan tapi pasti, pencarian kebebasan itu mengarah pada sesuatu yang lebih spesifik, sesuatu yang sangat berlawanan dengan citra yang ia ciptakan. Ia mulai mencari interaksi dengan orang-orang yang menjalani hidup tanpa beban citra orang-orang yang fokus pada fisik, pada gairah, pada sisi duniawi yang selama ini ia tekan. Ia menemukan daya tarik pada dunia kebugaran dan olahraga, yang sangat kontras dengan dunia endorsement busana muslim. Pada dasarnya, Risa sedang melakukan pemberontakan batin. Ia tidak mencari cinta baru, melainkan mencari dirinya yang asli, yang sudah lama ia tinggalkan di balik layar kamera. Dan sayangnya,
Dalam pencarian yang terdesak ini, ia tidak menyadari bahwa ia sedang membuka pintu bagi kehancuran. Justifikasi pribadinya bahwa ini hanyalah ruang pribadinya, yang tidak mengganggu pekerjaan dan rumah tangga adalah ilusi berbahaya yang membuatnya berani melangkah lebih jauh. Ia hanya ingin bernapas. Namun ia justru memilih udara yang paling beracun. Kesenjangan antara kenyataan yang manis di media sosial dan hati yang hampa di rumah sudah terlalu lebar. Risa tahu ada bahaya besar di depan. Tetapi rasa putus asa untuk menjadi dirinya sendiri jauh lebih kuat daripada rasa takut akan dosa. Peluang itu datang melalui sebuah endorsement produk suplemen kebugaran. Hanif, yang selalu proaktif dalam mencari proyek baru, menerima tawaran ini karena melihatnya sebagai celah untuk mendiversifikasi brand mereka dari sekadar fashion menjadi gaya hidup sehat. Risa diundang ke sebuah sesi pemotretan di gym mewah di kawasan Jakarta Selatan. Hanif tidak ikut. Ia sibuk dengan urusan legalitas brand baru mereka. Di studio gym itulah Risa bertemu dengan Bima. Bima adalah representasi sempurna dari kebebasan yang dirindukan Risa. Ia bukan tipikal pria yang rapi dan terencana seperti Hanif. Ia seorang atlet boxing dengan tato yang samar-samar terlihat di lengan. Bicaranya lugas, penuh tawa menggelegar, dan matanya memancarkan gairah hidup yang jujur. Saat Risa memperkenalkan diri dengan senyum kaku, Bima hanya membalas, "Oh, lo Risa yang di TikTok itu? Santai aja. Di sini lo cuma model, bukan ustadzah." Hafan. Kata-kata "cuma Risa" itu menghantam batin Risa. Selama bertahun-tahun, ia tidak pernah cuma Risa. Ia selalu Risa, istri Opa Mualaf. Risa, brand ambasador busana muslim. Atau Risa, ibu teladan. Di hadapan Bima, ia seolah-olah mendapat izin untuk melepaskan diri dari tuntutan-tuntutan itu. Jalinan komunikasi yang intens. Sesi pemotretan berlangsung lancar, tetapi komunikasi Risa dan Bima berlanjut setelahnya. Awalnya hanya sebatas profesional. Bima mengirimkan foto-foto behind the scene. Kemudian, percakapan mulai bergeser. Mereka berbicara tentang musik underground yang disukai Risa, tentang kelelahan Bima terhadap persaingan atlet profesional, dan tentang hal-hal remeh yang tidak pernah bisa Risa bicarakan dengan Hanif. Risa menemukan bahwa Bima tidak peduli dengan popularitasnya, tidak peduli dengan followers atau brand image-nya. Bima menyukai Risa yang mudah tertawa, Risa yang punya selera musik nyeleneh, dan Risa yang terlihat tegang setiap kali Hanif menelepon. Ia melihat sisi rapuh Risa, sisi yang selalu disembunyikan. Hanif, di sisi lain, tidak pernah curiga. Ia terlalu yakin dengan citra yang mereka bangun. Jika Risa sesekali sibuk dengan ponselnya, Hanif mengira itu adalah urusan endorsement yang tertunda. Hanif sibuk merancang kontrak baru dan jadwal syuting, membuat Risa memiliki celah waktu yang tak terdeteksi. Pertemuan pertama di luar urusan pekerjaan terjadi di sebuah kafe tersembunyi. Risa datang dengan pakaian yang berbeda dari biasanya. Ia memilih blus dan celana yang lebih kasual, tanpa layering berlebihan. Ketika ia tiba, Bima tersenyum lebar. "Gue suka lihat lo kayak gini. Kayak bukan manekin," ujar Bima jujur, tanpa tedeng aling-aling. Malam itu adalah titik baliknya. Risa berani berbicara tentang segala hal yang ia benci tentang kehidupan influencernya. Ia mengeluh tentang tekanan image yang mencekiknya, tentang kewajiban untuk selalu tersenyum, tentang betapa ia merindukan anonimitas. Bima mendengarkan tanpa menghakimi, menawarkan simpati yang terasa tulus, bukan nasihat spiritual atau bisnis seperti yang selalu didengarnya dari Hanif. Pertemuan berikutnya menjadi lebih intim. Mereka mulai pergi ke tempat yang benar-benar privat, jauh dari jangkauan kamera publik. Dan di sana, Risa membuat keputusan yang menghancurkan semua yang telah ia bangun. Di sebuah apartemen sewaan yang jauh dari rumahnya, Risa akhirnya melepaskan segalanya. Ia melepaskan kerudungnya, ia membiarkan dirinya tertawa tanpa kontrol, ia bertindak sembarangan. Ia merasakan adrenalin yang memabukkan, percampuran antara rasa bersalah yang tajam dan kebebasan yang euforia. Ketika Risa memandang dirinya di cermin kamar Bima, ia melihat seorang wanita yang berbeda, matanya berkilat gairah, senyumnya bukan senyum endorsement yang manis. Itu adalah Risa yang memberontak.
Risa yang berani melanggar. Ia tahu, di momen ini, ia tidak lagi memiliki hak untuk menyandang gelar istri solehah ideal. Namun, sensasi menjadi Risa yang bebas, terlalu adiktif untuk dihentikan. Hubungan gelap itu telah dimulai. Bagi Risa, Bima adalah obat penawar dari racun citra sempurna yang ia minum setiap hari. Ia tahu obat ini beracun bagi pernikahannya, tetapi ia merasa tidak punya pilihan. Ia telah menukar kesempurnaan di mata publik dengan kehancuran pribadi. Kisah cinta yang dibangun di atas pengorbanan Hanif kini dikhianati oleh kebutuhan mendasar Risa untuk merasa hidup. Rahasia gelap ini adalah bom waktu yang tersembunyi, siap meledak kapan saja di tengah panggung kehidupan sempurna mereka. Setelah pertemuan yang membebaskan itu, Risa terjebak dalam pusaran hubungan gelap yang semakin intensif. Bima telah menjadi poros baru dalam hidupnya. Setiap hari Risa lalui dengan menunggu notifikasi dari Bima, getaran kecil di ponselnya yang seketika bisa mengubah suasana hatinya dari lelah menjadi bersemangat. Pesan-pesan itu bukan hanya tentang janji bertemu. Bima mengiriminya hal-hal yang Risa rindukan, lelucon yang konyol, tautan lagu rock alternatif, dan komentar-komentar yang jujur tentang dunia media sosial yang ia anggap palsu. Interaksi ini adalah darah segar bagi Risa, memungkinkannya melepaskan kepura-puraan yang sudah menjadi rutinitasnya. Untuk menutupi aktivitasnya, Risa harus menjadi lebih cerdas dan terorganisir. Ia memanfaatkan jadwal Hanif yang padat dan kepercayaan yang Hanif berikan sepenuhnya. Alasannya selalu sama dan selalu dibenarkan oleh logika bisnis. Hanif, aku harus ke Jakarta lagi hari ini. Ada fitting baju untuk endorsement brand M. Mereka butuh ukuranku langsung dan ini mendadak. Ujar Risa suatu pagi, menatap lurus mata Hanif. Hanif, yang tengah memeriksa invoice, mengangguk tanpa curiga. Pastikan kamu foto selfie di sana dan kirim ke aku. Buat bukti check-in lokasi di Instagram Story. Sekalian tag brandnya. Hanif hanya menjawab dengan instruksi bisnis, mengabaikan ketegasan nada suara Risa. Risa bahkan mulai membuat alibi yang lebih rumit. Rapat dengan manajer baru, pertemuan dadakan dengan klien di luar kota, atau sesi treatment kecantikan yang memakan waktu seharian penuh. Hanif tidak pernah curiga karena semua alibi itu selalu didukung oleh bukti digital yang ia tuntut foto, lokasi, bahkan chat yang ia rekayasa bersama Bima, yang juga pandai bermain peran. Hubungan Risa dan Bima kini bukan hanya pelarian emosional, tetapi juga fisik. Pertemuan mereka sering terjadi di sore hari, ketika Hanif sibuk di ruang kerjanya atau mengurus sekolah anak. Bagi Risa, momen di luar rumah bersama Bima adalah satu-satunya waktu ia benar-benar bisa bernapas. Ia bisa menikmati makanan cepat saji tanpa harus memikirkan kandungan nutrisi untuk konten. Ia bisa mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi sambil mendengarkan musik rock, dan ia bisa tertawa lepas tanpa perlu menutupi mulutnya seperti yang diajarkan dalam sesi pelatihan citra. Seiring berjalannya waktu, intensitas perselingkuhan ini mulai meninggalkan jejak, meskipun sangat halus. Hanif, yang awalnya terlalu fokus pada bisnis, mulai merasakan keanehan. Risa tidak lagi segigih dulu dalam mengusulkan ide konten keluarga. Ia menjadi pendiam, sering melamun, dan kerap kali menolak ajakan Hanif untuk menghabiskan waktu berdua dengan alasan lelah. Risa, kamu akhir-akhir ini sering terlihat capek, tegur Hanif suatu malam di kamar. Risa hanya membalas, tentu saja, aku sibuk. Mengurus anak dan endorsement itu melelahkan. Hanif, kamu sendiri sibuk sekali dengan angka-angka. Hanif menghela napas. Ia menerjemahkan kelelahan Risa sebagai stres kerja. Ia justru memberikan solusi yang bersifat profesional, bukan emosional. Kalau begitu, aku akan mengalokasikan dana lebih untuk asisten. Kita harus profesional. Jangan sampai stres mengganggu mood saat syuting. Hanif tidak melihat kebohongan. Ia hanya melihat masalah manajemen waktu. Kepercayaan Hanif pada citra kesempurnaan Risa sangat besar, ditambah dengan keangkuhannya sebagai seorang pria yang merasa istrinya tidak mungkin mencari yang lain setelah semua pengorbanannya. Bagi Hanif, Risa adalah miliknya, hasil dari pengorbanan yang disaksikan seluruh publik. Ia tidak pernah berpikir Risa berani merusak aset yang mereka bangun. Namun, Hanif mulai menyadari ada perubahan kecil dalam diri Risa.
Risa mulai menyimpan ponselnya jauh darinya, yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia juga mulai memiliki kode sandi baru. Suatu kali, Hanif menemukan dompet Risa di laci dan melihat bon parkir dari tempat yang sangat jauh dari tempat fitting baju yang Risa sebutkan. Kerutan muncul di dahi Hanif. Ia menyalahkan kelemahannya sendiri karena terlalu sibuk bekerja hingga ia tidak memperhatikan istrinya. Hanif mencoba mengabaikan keanehan itu. Ia meyakinkan dirinya sendiri. Risa tidak akan pernah melakukan hal bodoh. Dia tahu apa yang akan terjadi jika dia merusak citra kita. Sementara itu, Risa, yang merasa dirinya semakin lihai dalam berbohong dan menyembunyikan rahasia, justru semakin berani mengambil risiko. Hubungannya dengan Bima kini menjadi satu-satunya sumber kegembiraan nyata. Ia telah melewati batas ketakutan, dan rasa bersalahnya kini telah digantikan oleh rasa putus asa yang menyebabkannya kecanduan pada kebebasan yang ditawarkan Bima. Ia tahu ia sedang memainkan permainan berbahaya, tetapi ia tidak punya kekuatan untuk berhenti. Ia sudah jatuh terlalu dalam, dan ledakan skandal hanya tinggal menunggu pemicunya. Siang itu, Hanif sedang berada di sebuah kafe premium di kawasan perkantoran Jakarta. Ia tengah dalam pertemuan serius dengan tim legalnya, membahas perjanjian endorsement jangka panjang dengan sebuah perusahaan teknologi besar. Ini adalah pencapaian terbesar The Hanifes Family sejauh ini, sebuah validasi bahwa brand keluarga mereka telah menembus pasar korporat kelas atas. Hanif merasa puas. Citra yang ia jaga begitu ketat akhirnya membuahkan hasil luar biasa. Saat ia sedang menjelaskan proyeksi pendapatan kuartal depan, ponsel salah satu anggota tim legalnya tiba-tiba bergetar keras. Ekspresi pria itu sontak berubah pucat. Ia terbatuk, berusaha menutupi layar ponselnya, tetapi matanya membulat panik. "Maaf, Pak Hanif, ada urusan mendadak," katanya gugup. "Ada apa?" tanya Hanif, sedikit terganggu. Tidak lama kemudian, ponsel anggota tim lain ikut bergetar, dan diikuti oleh ponsel Hanif sendiri yang seolah-olah didera rentetan notifikasi. Hanif sempat mengabaikannya, namun desakan rasa penasaran membuat ia meraih ponselnya. Apa yang ia lihat membuat darahnya seketika berhenti mengalir. Bukan notifikasi kerja, melainkan banjir mention dan pesan pribadi di Twitter, X. Ada sebuah utas yang kini menjadi trending topik utama di Indonesia, berjudul, "Oppa Dikhianati, drama di balik layar selebgram keluarga paling diidolakan." Hanif membuka utas itu dengan tangan gemetar. Di sana, tertempel rapi screenshot pesan-pesan mesra Risa dengan seorang pria bernama Bima, diikuti dengan foto-foto dan klip video. Foto-foto itu menampakkan Risa yang tertawa lepas. Namun yang paling menghantam Hanif adalah penampilannya. Dalam beberapa foto yang diambil di lokasi yang tampak seperti apartemen, Risa terlihat tanpa kerudung, berpose terlalu intim dengan Bima. Foto itu adalah antitesis sempurna dari citra yang telah mereka bangun. Risa yang dielu-elukan karena kesyalihannya, kini terekspos dalam pose yang di mata publik dan di mata Hanif, adalah pengkhianatan total terhadap identitas brand mereka. Kerudung yang selama ini menjadi lambang komitmen dan kesucian brand mereka, kini terlepas, menunjukkan sisi lain Risa yang tidak pernah ia duga. Hanif merasakan sebuah getaran dahsyat di dalam dirinya, bukan hanya marah, tetapi juga rasa malu yang melumpuhkan. Ia tidak peduli dengan komentar netizen yang menyerang Risa, tetapi ia peduli dengan rasa sakit yang mencabik-cabik harga dirinya. Ia telah mengorbankan segalanya, meninggalkan budayanya, mengubah hidupnya, hanya untuk menjadi suami terbaik bagi wanita ini, dan inilah balasan yang ia terima. Ia bangkit dari kursinya tanpa berkata apa-apa. Tim legalnya mencoba menahan. "Pak Hanif, tunggu. Kontrak ini." Hanif hanya menggeleng. "Batalkan. Batalkan semuanya." Suaranya serak. Ia berjalan keluar kafe, meninggalkan berkas-berkas penting di meja, seolah semua kesuksesan finansial yang ia kejar tadi sudah tidak bernilai sepeser pun. Di dalam mobil, Hanif membuka kembali utas viral itu. Ribuan komentar telah terkumpul dalam hitungan menit. Netizen, yang selama ini mengidolakan mereka, kini meluapkan kemarahan, kekecewaan, dan rasa kasihan yang brutal. 1. "Ya Allah, Oppa sudah mualaf, sudah jadi suami terbaik,
Kok tega sih Risa? 2. Aku nggak percaya. Aku selalu jadikan mereka couple goals. Ini pasti editan. 3. Lihat deh, dia sampai buka hijab demi si pelatih game itu. Benar-benar nggak bersyukur. Kata-kata, tidak bersyukur, adalah yang paling melukai Hanif. Itu adalah pengakuan publik atas kegagalannya dalam memilih pasangan, kegagalannya dalam menjaga kehormatan keluarganya. Hanif mengemudi pulang dengan kecepatan gila. Pikirannya kosong, hanya dipenuhi bayangan Risa yang tersenyum bahagia di samping pria lain, dengan penampilan yang sengaja ia sembunyikan darinya. Ia merasa bodoh, buta, dan sangat dikhianati. Semua kecurigaan kecilnya selama ini bon parkir yang jauh, kerahasiaan ponsel Risa, kelelahan yang selalu Risa jadikan alasan sekarang terangkai menjadi kebenaran yang kejam. Ketika ia tiba di rumah, ia tidak berteriak atau membanting barang. Hanif hanya berdiri di ruang tamu yang tadi pagi masih menjadi panggung kesempurnaan mereka. Ruangan itu kini terasa dingin, palsu, dan berbau kebohongan. Di tengah kemewahan yang ia bangun dari citra palsu itu, Hanif menyadari satu hal, istrinya tidak hanya mengkhianati pernikahannya, tetapi juga telah menghancurkan satu-satunya hal yang ia miliki di negara ini, citra dirinya yang berkorban dan terhormat. Hanif tidak merasakan cinta, ia merasakan kekosongan yang mematikan, persis seperti yang dulu dirasakan Risa. Hanif tiba di rumah, disambut keheningan. Risa tidak ada. Mungkin ia sedang berada di luar, menjalankan salah satu alibi bisnisnya, yang kini terasa sangat ironis. Hanif tidak mencarinya. Ia langsung naik ke kamar, tempat di mana ia dan Risa berbagi ranjang dan ribuan take syuting konten kebersamaan. Di sana, ia menemukan ponsel Risa. Ponsel itu tergeletak begitu saja di meja rias, seolah pemiliknya buru-buru meninggalkannya. Hanif menyentuh layarnya. Ia tidak perlu membuka kunci atau membaca pesan. Foto-foto dan video yang tersebar di media sosial sudah menjadi kunci yang membuka seluruh kotak Pandora. Hanif duduk di tepi ranjang. Ia meraih bingkai foto besar di nakas, foto yang menjadi profil picture di semua akun brand mereka. Hanif, Risa berkerudung rapi, dan ketiga anak mereka tersenyum cerah. Ia menatap wajah Risa, mencoba menemukan jejak kebohongan di mata yang tampak begitu lembut dan polos di foto itu. Air matanya tidak menetes, tetapi rasa sakitnya terasa seperti pecahan kaca yang menusuk dadanya. Sore itu, Hanif tidak menghubungi tim legalnya untuk meredam skandal. Ia juga tidak menelepon Risa untuk berteriak. Hanif melakukan hal yang paling otentik yang ia bisa lakukan. Ia menjemput anak-anak dari sekolah. Dalam perjalanan pulang, anak sulungnya bertanya, "Ayah, teman-teman di sekolah bilang foto Mama ada di mana-mana. Kenapa Mama menangis di foto itu?" Pertanyaan lugu itu menghantam Hanif jauh lebih keras daripada semua hujatan netizen. Di momen itu, Hanif menyadari bahwa ia tidak lagi berjuang untuk The Hanif S Family atau brand image. Ia berjuang untuk 3 pasang mata kecil yang kini memandangnya, mencari kepastian dan perlindungan. Citra yang ia jaga hancur, tetapi perannya sebagai ayah tidak boleh ikut hancur. Malam harinya, Risa kembali. Ia masuk rumah dengan langkah pelan dan wajah yang sudah berlinang air mata. Ia melihat Hanif duduk di sofa ruang tamu, diam dalam gelap, hanya diterangi cahaya dari akuarium ikan hias. "Hanif." Suara Risa bergetar, penuh penyesalan yang terlambat. Hanif tidak berteriak. Ia berbicara dengan suara datar dan dingin, suara seorang pria bisnis yang sedang menutup buku kerugian. "Aku sudah lihat semuanya. Foto-foto, videonya, semua chat yang viral di Twitter." Hanif memulai, tatapannya tidak fokus pada Risa, melainkan pada dinding di belakang Risa. "Aku tidak akan bertanya kenapa. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu mengkhianati aku dan semua yang kita bangun?" Pertanyaan itu tidak penting lagi. Risa terisak. Ia mencoba mendekat. "Aku minta maaf, Hanif. Aku benar-benar minta maaf. Aku hanya merasa hilang." Hanif mengangkat tangannya, sebuah isyarat agar Risa tetap di tempatnya. "Dengarkan aku, Risa. Kita punya 3 anak. Mereka melihat kita. Mereka mendengar semuanya.
Sekarang, brand kita sudah mati. Uang bisa dicari, popularitas bisa lenyap, tapi mental anak-anak kita tidak bisa dibeli kembali. Hanif menarik napas, mengatur emosinya. Aku datang ke negara ini. Aku mengubah hidupku. Aku pikir, semua pengorbanan itu akan dihargai. Tapi sekarang aku tahu, aku salah fokus. Aku terlalu fokus menjaga citra, suami ideal, di mata jutaan orang, sampai aku lupa menjaga pondasi aslinya. Tapi, Hanif, aku janji aku akan memperbaiki diri. Kita bisa sembunyikan ini, kita bisa buat klarifikasi. Risa memohon, mencoba kembali ke mode crisis management yang selalu mereka lakukan saat ada masalah kecil. Hanif menggeleng tegas. Tidak ada lagi. Kita, Risa, tidak ada lagi sinetron keluarga yang bisa kita jual. Keputusanku sudah bulat. Kita berpisah. Aku tidak akan memaksamu. Tapi aku tidak bisa melanjutkan sandiwara ini lagi. Ia berdiri, posturnya tegak, jauh lebih meyakinkan daripada saat ia melakukan take konten. Aku akan tetap di sini, di Indonesia, untuk anak-anak. Aku akan memastikan mereka tidak kekurangan apapun, terutama kasih sayang. Aku akan tetap menjadi ayah mereka, dan aku akan kuat demi mereka. Hanif menatap Risa dengan tatapan terakhir yang penuh kekecewaan, bukan amarah. Satu hal yang harus kamu tahu, Risa, saat aku mualaf, aku melakukannya karena aku memilihmu dan jalan ini. Kamu menghancurkan pernikahan ini, tapi kamu tidak akan pernah bisa menghancurkan hubunganku dengan anak-anakku. Aku akan kuat demi mereka. Malam itu, Hanif tidur di kamar anak sulungnya, memeluknya erat, membiarkan tangisnya yang tertahan keluar dalam keheningan, jauh dari pandangan Risa. Sementara Risa ditinggalkan sendirian di kamar utama, dikelilingi kemewahan endorsement yang kini terasa seperti abu, menghadapi konsekuensi dari kebebasan yang ia curi. Panggung kesempurnaan telah runtuh, dan kini ia harus menghadapi kekejaman dunia maya sendirian. Begitu kabar perselingkuhan itu dikonfirmasi oleh keheningan Risa dan perubahan drastis dalam unggahan Hanif, media sosial berubah menjadi arena pengadilan publik. Skandal ini bukan sekadar berita, melainkan sebuah tragedi digital yang melibatkan tokoh yang sangat diidolakan. Reaksi publik meledak, jauh melampaui drama perselingkuhan selebriti biasa. Risa menjadi sasaran utama dari amarah kolektif jutaan netizen. Rasa kecewa para pengikut, yang merasa telah diinvestasikan secara emosional pada kisah cinta palsu ini, berubah menjadi kebencian yang terorganisir dan kejam. Istilah cancel culture bukan lagi ancaman kosong. Ini adalah eksekusi digital yang nyata. Akun media sosial Risa, yang tadinya penuh pujian, kini dibanjiri ribuan komentar yang sebagian besar berisi sumpah serapah, label pelakor, meski ia adalah istri sah, dan tuduhan tidak bersyukur. Setiap postingan lama Risa diungkit. Setiap kutipan tentang kesyalihan yang pernah ia bagi kini dicap sebagai kemunafikan. Semua ceramahmu tentang sabar dan taat cuma kontennya. Risa, kamu merusak citra muslimah kami. Kamu tega sama Hanif yang sudah mualaf. Sudah meninggalkan keluarganya demi kamu? Dasar wanita tidak tahu diri. Wajah Risa, yang tadinya menjual jutaan produk, kini menjadi simbol pengkhianatan dan kemunafikan. Hujatan itu tidak hanya menyasar kehidupannya, tetapi juga keibuan dan penampilan fisiknya, hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Netizen merasa berhak menghancurkan Risa karena merasa dikhianati sebagai audiens setia. Konsekuensi profesional datang lebih cepat daripada yang Risa bayangkan. Pukul 10 pagi, sebuah brand fashion muslim besar, yang telah bekerja sama dengan Risa selama 3 tahun, mengeluarkan pernyataan resmi. Intinya singkat, padat, dan mematikan. Mereka mengakhiri semua kerjasama dan menarik produk yang menggunakan citra Risa, menekankan bahwa nilai brand mereka tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan Risa. Dalam hitungan jam, pengumuman serupa diikuti oleh 3 brand besar lainnya. Kontrak yang bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan, yang menjadi penopang utama gaya hidup mereka, musnah dalam sehari. Risa meringkuk di kamar. Matanya bengkak. Ia mencoba mematikan notifikasi, tetapi setiap kali ia membuka matanya,
Ia melihat dirinya di berita utama semua portal daring, disandingkan dengan foto-foto mesranya bersama Bima. Ia merasakan konsekuensi pahit dari menjadi publik figur. Kesalahannya bukan lagi urusan pribadi, melainkan tontonan massal yang menuntut darah. Sementara itu, Hanif secara tak terduga diangkat menjadi pahlawan nasional. Simpati publik terhadapnya meluap-luap dan terasa sangat otentik. Hanif, sang opa Korea yang berkorban segalanya, kini menjadi poster bau bagi suami yang tulus dan terzalimi. Video live terakhir Hanif, yang hanya menampilkan wajahnya yang tampak lelah dan matanya yang memerah tanpa mengucapkan satu patah kata pun tentang skandal tersebut, dilihat puluhan juta kali. Netizen menerjemahkan keheningan Hanif sebagai duka dan ketegaran seorang pria sejati. 1. Hanif nggak perlu ngomong. Keheningan dia udah kasih tahu kita betapa sakitnya dikhianati setelah semua pengorbanannya. Kita dukung Opa. 2. Dia mualaf. Dia pindah ke sini. Dia jadi ayah yang baik. Kami semua mendoakanmu. Hanif, kamu berhak dapat yang lebih baik. Publik tidak hanya bersimpati, mereka bereaksi nyata. Akun Instagram Hanif, yang biasanya mendapatkan followers secara bertahap, melonjak hingga jutaan dalam 48 jam. Permintaan endorsement mulai berdatangan lagi, kali ini dari brand yang ingin mengasosiasikan diri dengan ketulusan dan kebaikan. Hanif mengabaikan fakta bahwa Citra Risalah yang menjual produk sebelumnya. Hanif, si korban, kini menjadi aset yang lebih berharga daripada Risa si pelaku. Bahkan beberapa selebritas senior ikut angkat bicara, memberikan dukungan terbuka kepada Hanif dan mengecam tindakan Risa sebagai aib. Gelombang simpati ini memberikan Hanif sebuah beban dan tanggung jawab yang baru. Ia tidak bisa lagi hanya fokus pada anak-anak. Ia harus tampil kuat di mata publik. Ia harus memastikan bahwa narasi, suami yang berkorban dan tabah, ini terus terjaga. Bukan untuk uang, tetapi untuk menjaga kehormatan di tengah badai. Ia tahu, jika ia terlihat rapuh atau marah, netizen mungkin akan berbalik. Hanif membuat keputusan yang cerdas. Ia muncul di media sosial, bukan untuk mengklarifikasi perselingkuhan, melainkan untuk mengunggah sebuah foto dirinya dengan ketiga anaknya, dengan caption yang sangat singkat dan menyentuh. We are safe, and we are strong. Ia sama sekali tidak menyebut Risa. Foto itu menjadi viral tak terkendali. Hanif dipuji karena kedewasaan, ketabahan, dan fokusnya pada anak. Namun, di balik caption itu, Hanif merasa sangat kesepian. Ia dikelilingi oleh perhatian dan simpati, tetapi ia tidak punya siapa-siapa untuk berbagi kesedihan yang sebenarnya. Ia telah kehilangan istrinya dan juga kehilangan harapan atas apa yang ia yakini sebagai cinta sejati. Sementara Risa berada di balik layar, menyaksikan karir yang ia bangun hancur, Hanif dipaksa untuk berdiri di atas reruntuhan citra mereka, menyerap semua perhatian dan simpati. Risa kehilangan segalanya. Hanif justru mendapatkan perhatian dunia, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Ia harus terus berperan sebagai pria paling tegar, bahkan ketika hatinya hancur. Keduanya kini terkunci dalam drama yang sama, tetapi di kutub penderitaan yang berbeda. Setelah hampir seminggu menghilang dari hadapan publik, Risa akhirnya memutuskan untuk berbicara. Desakan publik sudah mencapai titik histeris. Ia tidak tahan lagi melihat wajah Hanif yang selalu muncul di media sebagai pahlawan yang tersakiti, sementara ia dicap sebagai monster pengkhianat. Dengan tangan gemetar, Risa mengetik pengakuan di fitur notes ponselnya. Bukan chat kepada Hanif, melainkan sebuah surat terbuka untuk jutaan mata yang menghakiminya. Teks itu panjang, dimulai dengan permohonan maaf yang tulus kepada Hanif, anak-anaknya, keluarga, dan semua brand yang telah ia kecewakan. Ia mengakui segala kesalahannya, menggunakan kata-kata seperti hilang arah, penyesalan, dan dosa besar. Ia berharap, dengan pengakuan ini, badai akan sedikit mereda. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Begitu unggahan itu dipublikasikan, badai kritik justru semakin menguat. Netizen tidak lagi menginginkan penyesalan, mereka menginginkan kehancuran total. Komentar yang masuk menudingnya hanya berakting, berusaha menyelamatkan sisa-sisa karir yang sudah mati. 1. Terlambat, Risa.
Kamu baru minta maaf setelah semua endorsement hilang dan suamimu jadi trending topik. Ini namanya damage control, bukan penyesalan. 2. Kamu menyakiti pria yang sudah mualaf. Pengorbanan dia lebih besar dari air matamu sekarang. Di tengah rentetan komentar pedas itu, muncul sebuah kejutan pahit yang menghancurkan sisa-sisa harga diri Risa. Pengkhianatan dari Bima. Bima, pria yang selama ini menjadi pelarian Risa, ternyata tidak lebih baik darinya. Ia menggunakan momentum skandal ini untuk mempopulerkan akun profesionalnya. Tepat setelah Risa mengunggah permintaan maaf, Bima mengunggah story yang samar, namun jelas ditujukan pada Risa. Isinya menampakkan Bima sedang berlatih boxing dengan caption sinis. Lupakan drama, fokus pada tujuan. Kalau ada yang bilang dia hilang arah, itu bukan urusan saya. Saya cuma pelatih. Reaksi Bima ini membuktikan pada Risa bahwa hubungan mereka memang hanya pelarian sesaat bagi Bima, dan ia kini meninggalkannya begitu saja untuk menyelamatkan citra dan karirnya sendiri. Risa merasakan sakit ganda. Dikhianati oleh suami dan ditinggalkan oleh selingkuhan. Semuanya di bawah tatapan jutaan orang. Ia benar-benar sendirian. Sementara Risa tenggelam dalam penyesalan dan hujatan, Hanif memanfaatkan krisis ini dengan kecerdasan seorang pebisnis. Ia tidak membalas unggahan Risa. Ia justru memilih jalur yang lebih bermartabat dan jauh lebih berdampak secara branding. Hanif menerima undangan wawancara eksklusif dari beberapa podcast dan kanal YouTube besar. Tetapi dengan satu syarat tegas, ia tidak akan mengumbar detail perselingkuhan, hanya fokus pada healing dan anak-anak. Dalam wawancara perdananya, Hanif tampil dengan penampilan yang sederhana namun berwibawa. Ia berbicara dengan tenang, menggunakan bahasa Indonesia yang fasih dengan aksen Korea yang lembut, sebuah perpaduan yang memicu gelombang emosi massa. Saya tidak tahu kenapa ini harus terjadi. Saya hanya bisa berprasangka baik. Mungkin Allah ingin saya fokus pada hal yang paling penting, anak-anak saya, kata Hanif, matanya berkaca-kaca tetapi tetap terlihat tegar. Saya datang ke sini karena cinta, dan sekarang saya akan tetap di sini karena tanggung jawab sebagai ayah. Saya kuat, bukan karena saya hebat, tetapi karena saya punya 3 alasan untuk terus bernapas. Narasi Hanif ini luar biasa berhasil. Ia menciptakan citra baru. Single father mualaf yang kuat dan setia. Ia kini tidak lagi hanya menjual produk keluarga, tetapi menjual inspirasi tentang ketabahan, pengampunan, dan kekuatan seorang ayah. Tawaran endorsement mulai berdatangan dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Brand ingin Hanif berbicara tentang ketahanan mental, investasi masa depan anak, dan inspirasi hidup. Bahkan, sebuah stasiun televisi menawarkan program talk show bertajuk Oppa Kuat, yang akan fokus pada perannya sebagai ayah tunggal. Hanif, si korban, kini menjadi selebritas kelas A yang karakternya jauh lebih kuat dan otentik. Hanif menerima semua tawaran itu. Bukan lagi karena keserakahan, melainkan karena kesadaran bahwa citra adalah satu-satunya mata uangnya di negara asing ini, dan ia harus memanfaatkannya demi masa depan anak-anaknya. Ia menggunakan uang hasil pengkhianatan Risa untuk menjamin bahwa anak-anaknya tidak akan pernah merasakan dampak finansial dari kehancuran ini. Hubungan Risa dan Hanif kini hanya berupa komunikasi sebatas urusan anak, melalui pesan singkat yang kaku dan formal. Risa telah dipindahkan ke apartemen sewa. Hanif tidak mengusirnya secara brutal, tetapi menetapkan jarak yang permanen. Suatu malam, Risa mengirim pesan kepada Hanif. Bisakah kita bicara, tanpa kamera, tanpa ada orang lain? Balasan Hanif datang cepat, dan dingin. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Risa. Keputusan sudah dibuat. Fokuslah pada dirimu. Aku fokus pada anak-anak. Jika ada urusan anak, hubungi aku lewat manajer pribadiku. Kata-kata, manajer pribadiku, membuat Risa tersentak. Hanif telah membangun tembok yang terbuat dari profesionalisme dan kehormatan. Risa menyadari, ia tidak hanya kehilangan suami, tetapi ia telah kehilangan partner bisnis yang membuatnya kaya, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan rasa hormat dari satu-satunya orang yang pernah ia yakini mencintainya tanpa syarat. Risa terpaksa menyaksikan dari jauh bagaimana kehancuran yang ia ciptakan justru menjadi panggung kebangkitan bagi Hanif.
Proses perceraian Risa dan Hanif berlangsung di balik tirai. Namun gema kabar itu terasa nyaring di setiap sudut media sosial. Hanif mengambil inisiatif untuk mengajukan gugatan cerai, memastikan bahwa prosesnya berjalan cepat dan sebersih mungkin dari sorotan publik. Ia tidak menginginkan drama pengadilan. Ia hanya menginginkan akhir yang cepat dan legal atas sandiwara pernikahan mereka. Hanif menunjuk tim pengacara terbaik untuk mengurus segala aspek, termasuk pembagian aset dan hak asuh anak. Secara finansial, Risa tidak menuntut banyak. Ia tahu bahwa hampir semua aset yang mereka miliki saat ini adalah hasil dari brand yang telah ia hancurkan. Selain itu, rasa bersalahnya yang menumpuk membuat ia tidak punya kekuatan untuk bernegosiasi. Momen paling pahit terjadi di ruang mediasi. Mereka bertemu tanpa kamera, tanpa ring light. Hanya ada meja dan dua pengacara yang duduk sebagai saksi bisu. Hanif tampil dengan setelan formal. Wajahnya tenang namun menyimpan bekas luka yang dalam. Risa datang dengan pakaian yang lebih sederhana. Kerudungnya tersemat longgar, menunjukkan kelelahan fisik dan batin yang nyata. Saat diminta berbicara empat mata tanpa didampingi pengacara, keheninganlah yang mengisi ruangan. Risa memberanikan diri. Hanif, aku harap kamu tahu kalau aku menyesal. Bukan karena aku kehilangan uang dan followers, tapi karena aku menyakiti orang sebaik kamu. Aku tidak memintamu memaafkanku, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah benar-benar membencimu. Hanif menatapnya lurus. Tatapan itu bukan lagi tatapan cinta, bukan juga amarah yang membara. Itu adalah tatapan kekosongan, seolah-olah Hanif sedang melihat orang asing yang ia kenal di masa lalu. Aku tahu kamu menyesal, Risa, jawab Hanif, suaranya pelan. Tapi penyesalan tidak bisa mengembalikan kepercayaanku, dan yang lebih penting, tidak bisa mengembalikan waktu yang kita habiskan untuk kebohongan. Hanif kemudian bicara tentang anak-anak. Aku akan pastikan kamu bisa bertemu mereka kapanpun kamu mau. Tapi hak asuh utama ada padaku. Anak-anak membutuhkan kestabilan, dan saat ini, kamu tidak bisa memberikannya. Aku akan menjadi dinding pelindung mereka dari semua ini. Risa hanya bisa mengangguk. Air matanya menetes. Ia tahu Hanif benar. Ia terlalu hancur untuk memberikan kestabilan. Ia kehilangan hak untuk berargumen, kehilangan moral untuk menuntut. Ia menerima semua syarat Hanif. Perpisahan mereka diakhiri dengan tanda tangan di atas kertas. Sebuah penutup resmi untuk dongeng digital mereka. Sementara dokumen perceraian diproses, karir Hanif sebagai single father bintang justru melonjak. Hanif tidak pernah memanfaatkan skandal ini secara langsung, tetapi ia memanfaatkan narasi kesendirian dan ketegarannya. Ia merombak total kontennya. Tidak ada lagi vlog mesra berdua. Hanif kini fokus pada konten pengasuhan anak yang positif dan menginspirasi. Semua diwarnai dengan logat Korea Indonesianya yang khas. Hanif mulai mengunggah video berjudul Resep Kimchi dari Ayah Tunggal, atau bercerita tentang ketabahan bersama 3 jagoan. Publik menyambutnya dengan tangan terbuka. Citra Hanif yang baru ini terasa lebih nyata, lebih otentik. Hanif kini tidak lagi hanya menjual produk, tetapi menjual nilai. Brand Hanif yang baru menjadi sangat kuat. Ia adalah simbol pria modern yang mampu mengurus rumah tangga, mencari nafkah, dan tetap memegang teguh iman, meskipun hidupnya pernah dihancurkan oleh pengkhianatan. Ia menjadi idola baru bagi para ayah tunggal, dan panutan bagi para pria yang mencari inspirasi ketabahan. Hanif juga mulai menemukan kedamaian pribadi di tengah kesibukan barunya. Ia berhenti mengkhawatirkan setiap like dan setiap komentar. Fokusnya pada anak-anak adalah jangkar yang menahan dirinya agar tidak tenggelam dalam amarah atau rasa pahit. Ia belajar menerima bahwa ia harus melepaskan Risa, baik Risa yang asli maupun Risa yang palsu, dan membangun kembali hidupnya dari awal. Di sisi lain kota, Risa hidup dalam keheningan yang menyakitkan di apartemen barunya. Ia mencoba menjauh dari media sosial, tetapi bayangan skandal itu mengikutinya kemanapun ia pergi. Jika ia mencoba kembali ke aktivitas endorsement, ia akan langsung dihujat. Bahkan teman-teman influencernya menjauh, takut terkena dampak negatif dari cancel culture Risa. Ia merindukan anak-anaknya. Pertemuan mingguan mereka terasa singkat, canggung,
dan selalu di bawah pengawasan ketat Hanif atau pengasuh baru. Anak-anaknya masih mencintainya, tetapi mereka bingung. Anak sulungnya pernah bertanya, "Mama, kenapa ayah jadi superhero di TV, dan mama tidak pernah muncul lagi?" Pertanyaan itu menusuk Risa. Ia menyadari harga kebebasan yang ia curi sungguh tak ternilai. Ia kehilangan kehormatannya, karirnya, pernikahannya, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan peran penuhnya sebagai ibu. Risa melihat unggahan-unggahan Hanif, menyaksikan Hanif tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat dan dicintai publik berkat pengkhianatannya. Ia menyadari ironi yang kejam. Kehancurannya adalah panggung bagi kebangkitan mantan suaminya. Tidak ada lagi sisa dari brand lama mereka. Hanif telah bergerak maju, membawa serta cinta dan legasi dari anak-anak. Risa ditinggalkan sendirian, di dalam bayangan penyesalan yang tidak akan pernah bisa diunggah di Instagram. Tahun berganti. Skandal perselingkuhan yang mengguncang dunia maya perlahan memudar dari trending topik utama, tetapi konsekuensinya menetap dalam kehidupan Hanif dan Risa. Mereka berdua, yang pernah menjadi satu brand yang tak terpisahkan, kini menjalani takdir yang kontras di panggung kehidupan yang sama, Jakarta. Risa tidak pernah berhasil bangkit kembali ke dunia influencer. Stigma cancel culture terlalu kuat. Setiap upaya untuk kembali, apakah itu dengan mencoba menjual produk kecil-kecilan atau membuat konten, perjalanan spiritual, selalu disambut oleh gelombang hujatan yang tidak ada habisnya. Netizen, yang merasa sebagai pemegang moralitas tertinggi, tidak mengizinkannya kembali. Mereka telah menghakimi, dan vonisnya adalah pengasingan digital. Risa terpaksa mencari pekerjaan yang jauh dari sorotan kamera. Ia kembali ke keahlian lamanya, menjadi desainer grafis lepas yang bekerja dari apartemen sederhananya. Pendapatannya jauh lebih kecil dari penghasilannya sebagai selebgram, namun setidaknya, ia menemukan kedamaian dalam anonimitas. Ia kini hidup tanpa filter. Tidak ada lagi ring light, tidak ada lagi outfit serasi, tidak ada lagi senyum yang dipaksakan untuk endorsement. Ia kembali pada musik keras yang ia cintai dan pakaian santai yang dulu ia rindukan. Ironisnya, ia akhirnya mendapatkan kebebasan yang ia cari dari Bima, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Ia harus melepaskan semua yang ia miliki, termasuk cinta sejatinya dan anak-anaknya. Penyesalan itu tidak pernah hilang. Setiap akhir pekan, saat ia bertemu anak-anaknya, ia melihat mereka tumbuh tanpa kehadirannya setiap hari. Ia melihat Hanif yang sudah menjadi ayah yang lebih tangguh dan serba bisa. Risa menyadari, ia telah menghancurkan dirinya sendiri bukan karena ia menginginkan Bima, tetapi karena ia tidak bisa mencintai Risa yang asli di dalam kehidupan yang ia ciptakan. Ia telah menukar kebahagiaan sejati demi pelarian sesaat. Ia pun belajar untuk menerima bahwa brand, Risa, sudah mati, dan ia harus membangun kembali seorang Risa yang baru, yang harus hidup dengan konsekuensi atas pilihannya. Hanif, sebaliknya, mencapai puncak popularitasnya. Program talk show bertajuk, Opa Kuat, Sukses Besar. Ia tidak lagi menjual ilusi, melainkan ketulusan yang diperoleh dari penderitaan. Hanif kini menjadi mentor bagi banyak pria yang mengalami perceraian, mengajarkan mereka tentang pentingnya ketegaran dan memprioritaskan anak. Hanif tidak pernah menjelek-jelekan Risa di depan publik, sebuah tindakan yang semakin memperkuat citra dewasanya. Setiap kali ia ditanya tentang sang mantan istri, ia hanya menjawab dengan senyum tipis. Dia adalah ibu dari anak-anakku. Doaku selalu menyertainya. Saya fokus ke depan. Sikap ini menciptakan aura martabat yang sangat dihormati. Namun, di balik layar, Hanif tetaplah seorang pria yang membawa luka. Ia bekerja sangat keras, bukan hanya untuk uang, tetapi untuk menghindari keheningan dan kesendirian di rumah. Kesibukan adalah caranya untuk menyembuhkan. Ia menolak semua tawaran untuk menjalin hubungan baru yang datang dari para penggemar, menyadari bahwa ia tidak ingin jatuh ke dalam jebakan ilusi romantis lagi. Hanif belajar bahwa kesempurnaan yang ia cari dalam citra brand mereka adalah ilusi, dan kini ia hanya berjuang untuk realitas, kesehatan mental anak-anaknya dan kestabilan finansial mereka. Suatu hari, Hanif melakukan perjalanan ke Korea Selatan bersama anak-anaknya, perjalanan yang tidak pernah bisa mereka lakukan saat Hanif dan Risa masih menjadi brand yang terikat kontrak.
Ia mengunggah foto dirinya bersama anak-anak di depan rumah masa kecilnya di Busan. Captionnya bukan tentang brand atau endorsement, melainkan hanya tentang pulang, tentang akar, dan tentang memulai lagi. Momen itu menunjukkan bahwa Hanif akhirnya menemukan kedamaian sejati, jauh dari panggung kesempurnaan digital. Ia telah melewati trauma dan menemukan dirinya yang lebih kuat. Kisah runtuhnya, The Hanif S Family, menjadi pelajaran pahit bagi dunia influencer di Indonesia. Ia menunjukkan bahwa citra yang terlalu sempurna, jika tidak didasari oleh realitas, akan rapuh dan mudah hancur. Risa, sang pencari kebebasan, akhirnya mendapat kebebasannya, tetapi harus membayar dengan kehilangan orang yang paling mencintainya dan anak-anaknya. Ia menyadari bahwa kebebasan sejati seharusnya ditemukan di dalam diri, bukan dicuri dari orang lain. Hanif, sang pengejar citra, harus kehilangan segalanya untuk menyadari bahwa aset paling berharga adalah martabat diri dan kasih sayang untuk anak. Ia keluar sebagai pemenang di mata publik, tetapi ia memilih jalan yang lebih sulit, menjadi pria yang utuh di balik kamera. Di penghujung cerita, Risa tidak kembali pada Hanif, dan Hanif tidak mencari pengganti Risa. Mereka menjalani hidup terpisah. Risa menyaksikan kebahagiaan mantan suaminya dari jauh, menerima konsekuensi yang harus ia tanggung. Sementara Hanif, yang kini benar-benar kuat demi anak-anaknya, telah membuktikan bahwa kisah pengorbanannya yang sesungguhnya baru dimulai setelah brand mereka hancur. Panggung kehidupan barunya mungkin tidak lagi tentang romansa, tetapi tentang kebenaran dan ketegaran sejati.